Pertanyaan dari Bapak Hasan Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batubara saya bertanya. Orang Batubara, Asahan. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda. Besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus. Beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Dari Puni Suharwati, Ibu Puni Suharwati. Saya mau tanya, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembuat wig, rambut palsu? Rambut palsu ini tidak sampai haram. Syubhat, samar-samar, karena akan dipakai oleh perempuan mutabarrijat. Oleh sebab itu, kalau ibu mau warak, carilah pekerjaan lain. Kalau tak ada tempat lain untuk cari makan, inilah satu-satunya boleh. Karena kita tak boleh pilih mati. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang mudaratnya berat, boleh kita pilih yang ringan. Tapi kalau ada tempat lain, ibu carilah tempat lain yang lebih selamat. Ibu Nurmalasari, apa hukumnya membayar zakat fitrah tapi uangnya hasil hutang? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi SAW mewajibkan membayar zakat fitrah. Sadaqatul fitri sa'an min tamrin, 1 sa' kurma. Ini 1 mud. 4 ini 1 sa' kurma. Tamrin, kurma. Zabib, kismis. Qamh, gandum. Aqid, susu kambing yang dijemur, dikeringkan, mentega. Tempat kita tak ada, maka kita makanan pokok beras, nasi, kasih beras 4 canting. Kapan wajibnya bayar zakat fitrah itu? Petang sore hari terakhir Ramadan, tenggelam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maghrib, tenggelam matahari, petang itu, malam takbiran, wajib bayar zakat fitrah sampai besok khotib naik mimbar. Jadi kalau tenggelam matahari petang itu jam 6.30, besok salat Id jam 7.30, maka wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah 13 jam. Tapi kalau dibayarnya di awal bulan Ramadan, boleh. Namanya ta'jil qabla awaniha, menyegerakan sebelum waktunya. Tapi yang afdal itu adalah di waktu wujub tadi. Sekarang ibu tak ada duit, sekarang susah. Oke, tapi malam itu bisa jadi ibu jadi orang yang mampu kaya. Ibu Nurmalasari, andai ada orang waktu maghrib itu susah, tiba-tiba banyak orang menyerahkan zakat, malam itu terkumpul jam 12 malam 3 karung, maka saat itu dia sudah jadi orang yang mampu. Ambil 4 kali, 1, 2, 3, 4, bayarkan. Kemana saya bayar Pak Ustaz? Kayaknya lebih susah dari ibu. Bagaimana kalau saya ngutang beras ke orang lain untuk bayar zakat fitrah? Boleh. Membayar zakat fitrah ngutang boleh. Kurban ngutang boleh. Haji ngutang boleh. Dengan syarat hutang dibagi 2. Yang pertama, hutang ad-dainu yurja ada'uhu, hutang yang ada
persiapan untuk membayarnya, itu boleh. Pak Ustadz, minjam saya utang duit 3 juta mau beli kambing untuk Idul Adha Pak Ustadz. Apa persiapan bayarnya? Insya Allah nanti panen padi saya bulan Juli Idul Adha, insya Allah Agustus saya bayar Pak Ustadz. Apa bayarnya? Panen padi. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam 3 juta Pak Ustadz. Pembayarnya apa? Saya serahkan pada Allah Pak Ustadz. Kalau ada can persiapan untuk bayarnya, boleh. Can itu bahasa Inggris can. Dari Pak Leonardo. Wah, jauh ini Pak. Titanic ini. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sop solat 1 meter dalam solat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan sop. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama, membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang ini sholat di rumah. Dari Pak Kasdi Sidik, Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya tapi diganti? Dari Pak Boy, dari UIN. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan. Alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama yakuluna fi wutunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? 1, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. 2, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. 3, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim itu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beri maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya, kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh. Pertanyaan terakhir, Ustaz, ada sebuah kaedah bahwa kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adalah adil. Bagaimana dengan adanya peristiwa tahkim, Ustaz, yang menyebabkan adanya peristiwa tahkim yang menyebabkan adanya perang saudara sehingga
belum muncul kelompok Khawarij, ada Syiah, bahkan kelompok Syiah tidak menerima hadis selain Ahlul Bait, dan pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran kelompok ingkar sunnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi, kullu sahabah udul, semua sahabat itu udul. Udul artinya adil, lawan adil fasik. Orang fasik tak diterima riwayatnya. Kita mengatakan Sayyidina Ali udul, adil. Muawiyah adil. Mereka berijtihad. Al-hakim, seorang hakim, idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa asaba, ijtihadnya benar, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta'a, maka dia dapat ajrun wahid. Kullu mujtahid musib, semua yang berijtihad itu musib, benar. Sayyidina Ali benar ijtihadnya, dapat dia 2. Andai salah ijtihad Muawiyah, dia tetap dapat 1. Maka Nabi sudah berpesan itu 14 abad yang lalu, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kamu yang menginfakkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengahnya tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu, di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mencaci maki sahabat Nabi, berbeda dengan Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi. Makanya kita berkata wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Kita adalah pecinta ahli bait, keluarganya, dan pencinta sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan tentang masalah ikhtilaf antar sahabat itu kepada Umar bin Abdul Aziz, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Allah sudah mensucikan pedangku dari darah hitam itu, maka jangan kau ajak aku untuk mengotori lidah. Pedangku sudah dibersihkan Allah, sekarang kau ajak pula aku untuk mengotori lidah. Maka saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu sahabah ulul, wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini.